GBU juga tidak bisa jalan. Jadi apa solusinya? Unit tidak bisa bergerak kemana-mana, kami mau cari pekerjaan lain. Emangnya kejaksaan mau menanggung ini bayar kreditnya? Nah, Bapak saja tidak bisa memastikan. Tadi ngomongnya 2 bulan, 3 bulan. Saya potong ya. Saya sudah jelaskan itu terkait proses lelang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan masalah alat yang saudara tanyakan. Kasus Jiwasraya sudah ikrar, sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan atau dasar apapun jaksa tidak melaksanakan putusan pengadilan. Tidak ada dasar. Salah satunya melakukan sita eksekusi terhadap PT GBU dan seluruh aset-asetnya. Nah, kami minta pendapat dari Kajari Kutai Barat. Mereka menyampaikan mereka hanya mendampingi terkait dengan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sportif. Untuk teman-teman supaya nggak maju sini, kita berkumpul di sini. Jadi kita pikirkan ini kan gimana kita bisa makan, gilingan padi yang macet ini bisa kembali beroperasi, keran yang tertutup bisa terbuka kembali. Setuju? Setuju. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mungkin tidak sampai ke level kita diskusi, artinya kita hanya mendengarkan aspirasi dari teman-teman yang sudah jelas ada yang dirujuk oleh dari kontraktor-kontraktor ini yang nantinya akan menyampaikan. Kemudian kita yang dari anggota DPRD, kemudian dari teman-teman dari Forkopimda ikut mendengarkan juga. Kita sudah ketahui bersama pada tanggal 18 Mei 2022 PT Gerung-Gerah Utama ditutup total oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan dengan ini dampak yang sangat kami rasakan baik teman-teman kontraktor dan beberapa karyawan yang ikut kami bekerja terkait penutupan total ini. Yang utama adalah kami hampir setiap hari ditanyakan oleh karyawan kami bagaimana kejelasan kelangsungan dalam pekerjaan ini. Kami sulit untuk menjawab ini, maka oleh sebab itu hari ini kami meminta dan memohon kepada pimpinan dan DPRD, maka hari ini kami bawa hari ini untuk menyampaikan aspirasi. Nah, yang kami pikirkan di sini, apakah dalam penutupan ini sudah dipikirkan dalam arti dampak sosialnya, dampak ekonominya? Karena dengan penutupan ini yang perlu kami ketahui ada kejelasan sampai kapan perusahaan ini bisa beroperasi kembali. Dan kejelasan ini yang perlu kami ketahui bersama, dan ini bisa kami sampaikan ke karyawan-karyawan kami. Karena dampak dari penutupan ini, ya hampir semua kontraktor mengeluhkan hal yang sama. Karena tidak semua unit kami yang beroperasi ini barangnya cash. Ya, yang kami takut ini nanti kalau sebulan ke depan tidak jalan, bukan mobilisasi unit, bukan bawa batu bara, tapi diambil oleh leasing. Dan juga begitu juga karyawan kami. Karyawan kami ini tidak semua kehidupannya di atas rata-rata, semuanya dengan tidak bekerja, otomatis tanggung jawabnya pasti lebih banyak. Dan ini kejelasan yang kami mau tahu, dalam artinya sampai kapan penutupan ini dilakukan. Ya, harapan kami melalui DPRD bisa membantu kami untuk menyampaikan ke pihak kejaksaan apa yang menjadi aspirasi kami. Karena keluh kesah kami ini tidak ada lain, Pak, ini masalah perut. Karena GBU ini anggapan kami adalah gilingan padi dan keran air, Pak.
Kalau gilingan padi ini tidak segera berjalan dan keran air ini tidak dibuka segera, ini akan dampaknya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya juga tidak berpanjang lebar. Kami hanya menyampaikan beberapa hal yang sudah kami sampaikan melalui surat. Karena yang bernaung, yang bekerja di PT Gunung Bara Utama ini 80% kurang lebih tenaga kerja lokal, Pak. Kurang lebih yang ikut bekerja di sana adalah 4.000 karyawan. Kita kalikan 2 aja, Pak, di rumahnya sudah 12.000. Kalau kali 3 aja 16.000 orang yang numpang makan di situ. Gimana cara siapa yang bertanggung jawab ini nanti ketika ini tidak bekerja? Oleh sebab itu, makanya penyampaian aspirasi kami hari ini, kami mohon dan kalau bisa ada solusinya cepat. Ya, terkait persoalan yang dialami GBU, kami tidak mencampuri itu. Kami tidak mencampuri urusan itu. Entah nanti GBU ini benderanya kuning, merah, putih, hijau. Yang kami mau, yang kami pengen adalah gimana ini bisa kembali beroperasi. Karena bila mana ini kembali beroperasi, ya seperti saya bilang tadi, gilingan padi ini bisa jalan, keran air ini bisa terbuka kembali, ya mungkin hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Pak Ketua, nanti teman-teman juga ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kita waktu sebentar dulu, mungkin ada yang teman-teman ingin tambahkan. Kalau sampai ini tidak jalan, siapa yang kasih makan? Anak istrinya, itu yang pertama. Kredit motornya, mobilnya mungkin. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini, kami memohon kepada bapak-bapak pimpinan agar aspirasi ini betul-betul dibawa kita supaya ada kejelasan. Tidak-tidaknya tadi Pak Tino juga sudah sampaikan, ini pure Pak penyampaian aspirasi, tidak ada menyangkut paut urusan hukum, karena itu sudah fakta, sudah di lapangan, sudah terlihat. Yang kami mau dan kami sampaikan pada hari ini adalah aspek sosialnya, aspek sosial bagi seluruh teman-teman yang khususnya yang bekerja di GBU. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit mengenai pos meja ini tadi, Pak. Nah, ini pos meja ini kan sebenarnya ini kan kalau diartikan ini kan terkait bencana alam atau ada perang. Nah, sementara kita sebagai kontraktor berpikir, ini pemikiran kita. Kita takutnya dengan keluarnya surat ini nanti ada yang cuci tangan. Karena rata-rata kita ini invoice-nya menggantung 3 bulan. Jadi kenapa ini kita sampaikan? Nah, harapan kita dan menurut kita ini tidak ada sebut paut dengan pos meja. Jadi itu tambahan sedikit mengenai pos meja itu, Pak. Nah, selanjutnya saya minta Pak Haji Fato dari KA menyampaikan terkait permasalahan atau penyampaian dari teman-teman subkon daripada PT GBU. Saya menitik beratkan dan menggarisbawahi sesuai di bidang hukum. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan masalahnya di GBU. Masalah di GBU yaitu komisaris PT Trump yang salah satunya perusahaannya itu PT GBU, kan gitu. Seperti kita tahu bersama, kasus Jiwasraya sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan atau dasar apapun jaksa tidak melaksanakan putusan pengadilan. Tidak ada dasar. Salah satunya melakukan sita eksekusi terhadap PT GBU dan seluruh aset-asetnya. Sesuai putusan itu kurang lebih 10,7 triliun. Sesuai putusan. Jadi kami selaku jaksa eksekutor yang melaksanakan putusan, imbasnya ya ke teman-teman sekalian. Makanya ada 2 sisi mata uang, baik dari segi hukum maupun aspek sosialnya. Ya mau tidak mau, suka tidak suka. Sama ibaratnya ada putusan pengadilan,
Misalnya di bidang perdata ada rumah yang harus dikosongkan, ya dia punya rumah harus ikhlas karena sudah ada putusan ingkrah. Jadi begitu juga seperti saya sampaikan masalah terkait masalah hukum ini perlu saya sampaikan juga. Selain kasus Jiwasraya, ternyata ada kasus lainnya yaitu Asabri. Heru Hidayat juga sudah dituntut hukuman mati akan tetapi tidak diakomodir. Nah, untuk Jiwasraya kurang lebih 16 atau 17 triliun, Asabri lebih tinggi lagi ternyata 22 T. Nah, jadi mungkin ada badai besar lagi setelah Jiwasraya, kan begitu. Ada badai besar lagi. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan dan memaklumi juga. Ya di satu sisi ada penegakan hukum yang harus dilaksanakan, yang berdampak kepada teman-teman di sini. Jadi terkait proses yang akan dilaksanakan ke depan, seperti yang kita ketahui pada hari Rabu ya, sekitar 18 Mei sudah dilakukan penutupan total baik di miningnya, kantor maupun di pelabuhan ya, pelabuhan jetinya itu sudah tidak boleh beroperasi lagi. Karena memang sejauh ini dari pihak PT GBU tidak ada itikat baik membayar atau melunasi uang pengganti sesuai putusan pengadilan atau Mahkamah Agung. Jadi dari pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini melakukan sidang eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kami dalam hal ini Kejari Kutai Barat hanya membantu memfasilitasi. Jadi ini mungkin dari sisi dampak sosialnya yang ada pengaruhnya terhadap keamanan kita. Negara kita negara hukum. Apapun keputusan yang telah dilaksanakan oleh Kejagung kita hormati bersama-sama. Hanya satu pesan untuk ganti mas yang ingin disampaikan oleh Polres Kutai Barat. Dampaknya memang ada, kita mengerti perasaan teman-teman, tapi kalau negara kita negara hukum dan bermartabat, kita sama-sama menjaga Kamtibmas. Keamanan di Kutai Barat ini harus kita jaga sama-sama sehingga masyarakat bisa merasakan. Bila rekan-rekan pengen atau berbuat sesuatu, ada koridor hukumnya. Itu saja yang dilaksanakan oleh rekan-rekan. Jangan, kami sarankan jangan demo atau apa, itu nanti dampaknya akan lain lagi. Kalau misalnya demo itu ditunggangi, nanti susah rekan-rekan juga. Jadi semua ada koridor hukumnya. Bagi dulu besar rekan-rekan tolong sampaikan. Nanti Pak Ketua memikirkannya, memecahkan masalah tersebut. Imbauan dari Kejaksaan tak boleh. Gimana nih Pak? Seperti yang saya sampaikan di awal, kami Kejaksaan Negeri Kutai Barat hanya memfasilitasi. Yang punya gawean Kejaksaan Agung dan Kejari Jakarta Pusat selaku jaksa eksekutornya. Jadi kami kalau ditanya terlalu banyak juga, kami bingung juga menjelaskan. Kami hanya membantu saja. Iya ini Pak, kenapa kami tanya begini kan Bapak juga kan tidak bisa memastikan kapan bisa 2 bulan, 3 bulan. Ya tadi Bapak Wakil DPR itu sampaikan sampai selama itu siapa yang menanggung. Jadi maksud kami ini menanyakan ini unit kami juga tidak bisa bergerak, GBU juga tidak bisa jalan. Jadi apa solusinya? Unit tidak bisa bergerak kemana-mana, kami mau cari pekerjaan lain. Emangnya Kejaksaan mau menanggung ini bayar kreditnya? Ya kan? Makanya kami minta kepastian bisa apa tidak unit ini digerakkan. Karena instruksi dari GBU tidak boleh. Nah, Bapak saja tidak bisa memastikan. Tadi ngomongnya 2 bulan, 3 bulan.
saya potong ya. Saya sudah jelaskan itu terkait proses lelang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan masalah alat yang saudara tanyakan. Proses lelangnya bisa sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Terkait alat saudara atau alat kontraktor yang lain, silakan ditanyakan kepada jaksa eksekutornya, baik dari Kejaksaan Agung maupun Jakarta Pusat. Saya garis bawahi kami Kejaksaan Negeri Kutai Barat hanya membantu, memfasilitasi. Saya garis bawahi. Bapak ini kan wakilnya kejaksaan. Mau gimana lagi? Bukan. Kalau kami ini nggak mungkin tanya sama Kejaksaan Agung RI itu, Pak. Kan Bapak yang mewakili kesalahan. Tadi saya sudah bilang, kami hanya memfasilitasi. Ingat, saya garis bawahi. Ya tolong nanti Bapak sampaikan itu. Kami juga berkeinginan berkunjung langsung ke GBU Pusat, artinya menanyakan kasus ini sampai di mana tanggung jawab mereka terkait dengan kontraktor ini terkait dengan para karyawannya, karena ini kan tidak jelas ini sampai hari ini ketika kita mendengarkan penjelasan dari para kontraktor dan perwakilan dari karyawan tadi. Nah, jadi jelas kami akan berkunjung ke DPR RI di Jakarta sana. Tengah waktu kira-kira berapa lama Pak Ketua? Ya, makanya habis ini saya langsung bawa anggota DPRD dan nanti perwakilan dari kontraktor dan karyawan ke ruangan ketua. Kita merumuskan hari apa. Makanya saya langsung panggil Pak Sekwan untuk membicarakan terkait dengan anggaran kami sebagai anggota DPRD untuk berangkat ke sana. Karena menyikapi persoalan ini, kalau ini tidak cepat, yang kita khawatirkan itu karyawan ini kan kurang lebih 4.000 saya dengar tadi. Ya, yang 4.000 ini kalau kita diamkan, kalau mereka ini bergejolak, ya seperti apa kondisi kabupaten kita, kan begitu. Karena seperti saya bilang tadi, GBU ini ada seperti gilingan padi dan keran air. Kalau gilingan padi ini macet, keran air ini ditutup, ini yang bahaya. Jadi jangan sampai nanti apa yang menjadi hak milik kita. Nah, ini yang saya pertanyakan tadi, teman-teman ada yang ambil kredit motor, kredit mobil, Rumah. ini nanti terkejut bangun pagi kok hilang, lapor ke Polres, kehilangan mobil, kehilangan motor, dan taunya di leasing. Ya, jangan, ini yang harapan kita jangan sampai terjadi. Semua kontraktor yang ada, nanti dari kontraktor itu menyampaikan informasi ke karyawan-karyawannya semua terkait nanti mungkin perjalanannya yang akan dilakukan segera ke Jakarta. Itu tadi agendanya ke DPR RI, kantor pusatnya GBU, dan ke Kejaksaan Agung. Bapak-bapak dan ibu-ibu karyawan kontraktor yang bernaung di bawah PT GBU yang pada hari ini sudah datang ke gedung kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi sudah diwakili oleh beberapa perwakilan, baik para kontraktor maupun perwakilan dari karyawan itu sendiri. Kami rapat itu mungkin kurang lebih 2 jam. Di dalam rapat itu, akhirnya kami berkesimpulan bahwa persoalan ini bukan persoalan yang hanya di Kabupaten Kutai Barat. Persoalan ini persoalan nasional. Kenapa saya katakan persoalan nasional? Karena ini keputusan dari Kejaksaan Agung. Nah, ketika ini sudah menjadi keputusan dari pengadilan atau dari Kejaksaan Agung, maka di tingkat kabupaten sudah tinggal mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Kejaksaan Agung. Nah, kami minta pendapat dari Kajari Kutai Barat. Mereka pun menyampaikan mereka hanya mendampingi terkait dengan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi oleh sebab itu kami dari DPRD menerima masukan-masukan baik dari kontraktor maupun dari perwakilan para karyawan bahwa persoalan ini memang sulit kita selesaikan di tingkat kabupaten. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat beserta dengan Bu Ipin dan lain-lainnya, kami berkesimpulan bahwa persoalan ini akan kami bawa ke DPR RI dan kami berupaya bisa langsung ketemu dengan
pihak Kejaksaan Agung, ditambah lagi kami harus ketemu dengan pimpinan level pimpinan tertinggi PT GBU di Jakarta. Tujuannya kami minta kepastian, terutama terkait dengan kewajiban-kewajiban PT GBU dengan kontraktor dan seluruh karyawan yang ada di bawah naungan PT GBU. Karena kami percaya Bapak Ibu sekalian ini sangat risau pada saat ini. Apakah kalian itu masih bisa bertahan bekerja atau tidak? Itu yang paling besar di dalam pertanyaan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kami dari DPRD banyak hal yang perlu kami selesaikan. Tapi ketika kami mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman perwakilan dari kontraktor dan perwakilan dari karyawan, maka kami dari DPRD tinggalkan dulu pekerjaan kami yang lainnya. Kami akan segera menyampaikan persoalan ini langsung ke DPR RI